Para mahasiswa saya yang terkasih, jumpa lagi dengan Bu Leni Yovita. Kali ini kita akan membahas soal CV Lukeren, masih dalam bahasan akuntansi perusahaan dagang. Nah, nanti Ibu akan bagikan PDF-nya ya, dan Anda simak untuk video pembelajarannya didampingi dengan materi dalam bentuk PDF. Nah, ini ada soal berupa neraca saldo, ya, neraca saldo akhir per 31 September 2017. Ini yang saya warnai turquoise ya. Warnanya agak hijau tapi biru ya, turquoise. Nah, adik-adik, dari laporan neraca saldo akhir ini, Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Yang namanya jurnal penyesuaian itu adalah menyesuaikan yang sudah dimanfaatkan atau dipakai. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan dalam video pembelajaran saya untuk jurnal penyesuaian. Yuk sekarang kita bahas lagi untuk soalnya. Oke, siap ya? Nah, dari neraca saldo ini yang saya kasih warna turquoise, ada kas, piutang usaha ya, terus kemudian gedung sampai dengan beban bunga. Nah, soal untuk jurnal penyesuaiannya adalah yang ini. Perlengkapan kantor yang tersisa akhir bulan September 2017 adalah 25.000. Nah, perlengkapan kantor ini yang sisa loh ya. Kalau yang sisa berarti yang terpakai berapa? Nah, oke, kita cek untuk perlengkapan di neraca saldo. Perlengkapan 36.000. Yang tersisa 25.000. Berarti yang terpakai adalah 36.000 dikurangi 25.000, yaitu 11.000. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit dan kreditnya perlengkapan sebesar 11.000. Nah, kecuali kalau di soalnya tertulis perlengkapan kantor yang terpakai, berarti Anda sudah tidak usah menghitung lagi, tapi ya angka yang ada di situ Anda masukkan saja. Tapi kalau tulisannya yang tersisa, berarti Anda sedikit berhitung dari saldo yang terakhir dengan yang tersisa di dalam soal. Terus kemudian persediaan barang dagang pada akhir bulan September 2017 65.000. Ya. Berarti persediaan akhir bulan 65.000 kita catat ada di sini ya. Yang pertama adalah B1. Jadi ada dua catatan. Catatan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama Anda menghapus saldo awal. Yang saldo awal dulu Anda hapus. Saldo awal untuk persediaan Anda cek di neraca saldonya 70.000. Nah ini ya. Ini Anda hapus dulu dengan cara ikhtisar laba rugi ada di debit dan kreditnya adalah persediaan awal 70.000. Nah, yang kedua adalah mencatat saldo akhir. Berarti saldo ini ya, yang persediaan barang dagangan ini Anda pindahkan, Anda catat dalam jurnal di mana persediaan akhirnya itu 65.000 dan ikhtisar laba ruginya 65.000 dengan catatan mencatat saldo akhir. Gitu ya. Jadi setiap ada penyesuaian terhadap persediaan ada dua kali atau dua langkah. Yang pertama menghapus saldo awal, yang kedua mencatat saldo akhir dengan cara pencatatannya sebagai berikut ya. Tadi. Terus kemudian yang C. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan September sebesar 2.000. Anda langsung catat saja beban penyusutan peralatan kantor di debit dan akumulasi. AKM itu adalah akumulasi ya, penyusutan peralatan kantor sebesar 2.000.
Jadi yang namanya aset tetap termasuk peralatan, gedung, kendaraan itu ada penyusutan. Yang D, penyusutan gedung untuk bulan September 2017 adalah 5.700. Anda langsung cantumkan saja beban penyusutan gedung terhadap akumulasi penyusutan gedung 5.700. Jadi kalau untuk mencatat penyusutan seperti itu ya, tergantung penyusutannya apa. Pokoknya beban penyusutan, kalau gedung ya gedung, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan ya kendaraan. E, penyusutan kendaraan untuk bulan September 2017, 2.500. Pencatatannya sama ya, tinggal diberikan keterangan kendaraan. Terus kemudian F, sewa kantor bulan September sebesar 16.000. Maka jurnalnya adalah beban sewa kantor terhadap sewa dibayar di muka. Beban sewa kantornya Anda catat sebesar 16.000, sewa bayar di muka 16.000. Mengapa kok sewa dibayar di mukanya 16.000 itu dikredit? Karena pada saat Anda mengeluarkan pertama kali untuk membayar sewa ya, pada bulan mungkin bulan Januari mungkin, itu sewa dibayar di mukanya sudah ada di debit. Maka karena dipakainya itu adalah per bulannya, maka disusutkan atau dikurangkan per bulannya. Sorry, bukan disusutkan tapi dikurangkan per bulannya yaitu 16.000. Maka harus ditaruh di kredit. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 15.000. Maka jurnalnya beban gaji karyawan terhadap utang gaji karyawan sebesar 15.000. Terus kemudian pajak yang belum dibayar sebesar 12.500. Maka jurnalnya beban pajak penghasilan terhadap utang, ini utang pajak penghasilan ya, bukan utang gaji ya nak ya. Oke, ini saya ganti dulu. Utang pajak penghasilan. Mudah ya nak ya, gampang. Jadi yang namanya penyesuaian untuk perusahaan dagang itu perbedaannya ada di penyesuaian persediaan saja. 2 langkah tadi, yang lainnya sama. Untuk perusahaan jasa juga sama. Oke, jadi menyesuaikan yang sudah terpakai, kalau untuk persediaan menyesuaikan yang saldo terakhir. Kira-kira begitu untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian coba kita lanjut ke laporan keuangannya. Oke, kira-kira ini laporan keuangannya saya bahas sekarang atau besok ya? Sepertinya adik-adik belajar dulu tadi ya, yang laba rugi komparatif dan ayat jurnal penyesuaian. Untuk minggu depan saya akan jelaskan laporan keuangan berdasarkan soal CV Lukeren tadi dari ayat jurnal penyesuaian, terus kemudian kita buat untuk laporan keuangannya. Baik adik-adik, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.